Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, Ana izin bertanya Ustaz. Jadi baru-baru ini kan ada kajian yang diisi oleh seorang Ustaz dan diselenggarakan di sebuah hall besar. Nah, konsepnya itu seperti teatrikal dan itu juga berbayar Ustaz. Nah, sehari setelahnya ada Ustaz juga yang mengkritisi metode dakwah seperti ini sehingga memunculkan pro dan kontra di antara netizen. Jadi kami mohon nasihatnya Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ana di sini dukung Ustadz yang ngisi dan juga mendukung Ustadz yang memberikan masukan atau nasihat. Karena masing-masing sisi kita harus paham maksudnya. Nah, di sini keterbatasan kita kalau kita tidak komunikasi langsung sama Ustadznya secara verbal, tatap muka gitu kan. Kebanyakan dari kita kan sekarang komunikasinya via medsos, yang itu kemampuan untuk memahami maksud dari si pembicara itu sangat terbatas. Pertama, Ana tetap mendukung metode-metode dakwah asatidzah kita yang mungkin mereka menyorot kepada kalangan tertentu yang dia butuh pendekatan tertentu. Kata Ali bin Abi Thalib ya, bila tidak salah, hadithun nasa bima ya'rifun. Ajaklah manusia dan kamu memberikan pembicaraan kepada mereka dalam dakwahmu itu sesuai dengan kadar pengetahuan mereka, dengan apa yang mereka bisa paham. Nah, mungkin pada kondisi masyarakat tertentu, kalau diisi dengan kajian-kajian kitab yang mungkin berat gitu ya, mungkin malah nggak paham-paham dan mereka nggak akan pernah tertarik dengan dakwah itu sendiri, dengan pelajaran-pelajaran. Tapi kalau dengan pendekatan tertentu, mungkin mereka akan paham dan hidayah bisa sampai. Nah, contohnya kajian yang antum bilang, antum ikuti itu. Ana rasa pertama mungkin ada maksud, yang kedua mungkin ada segmen tertentu yang ingin dituju, yang ketiga mungkin ada sebuah target yang ingin dicapai. Dan selama metode dakwah tersebut tidak ada pelanggaran syar'i, maka nggak bisa disalahkan. Coba, apa pelanggaran syar'i? Ana mau tanya, karena antum kan hadir langsung ya. Apakah di sana ada musik? Nggak ada Ustaz. Apakah seperti ustadz-ustadz yang lain yang mungkin agak gaul-gaul yang banyak yang lakukan seperti ini dengan bercampur dengan dunia keartisan? Apakah hostnya atau ada bintang tamu dari kalangan perempuan yang ditampilkan? Nggak ada Ustaz. Kalau untuk MC-nya sendiri juga dua-duanya ikhwan Ustaz. Oke. Apakah hadirinya laki perempuan dicampur? Duduk sebelahan gitu? Enggak. Kayak di bioskop? Enggak Ustaz. Untuk ikhwan semuanya di posisi depan dan akhwat semuanya di posisi belakang Ustaz. Kan ada juga ustadz yang metodenya kurang lebih sama, di sebuah gedung, hall, terus suami istri gitu, campur-campur gitu. Jadi ada pelukan bareng, ada pelukan. Nggak ada Ustaz. Tapi kan ada tuh ustadznya kayak gitu tuh. Anda pernah lihat. Jadi ada acara, ayo peluk istrinya, ayo peluk suaminya gitu. Nangis bareng, peluk bareng gitu kan. Peluk masal gitu. Kayak gitu nggak ada ya? Nggak ada Ustaz, sama sekali nggak ada. Jadi full di depan ikhwan dan di belakang full akhwat. Kemudian pintu masuknya juga berbeda antara ikhwan dan akhwat, itu juga dibedakan. Ya sudah, selama tidak ada pelanggaran syar'i, maka kita tidak bisa kemudian bilang ini terlarang. Jadi di satu sisi itu Ana tetap mendukung bagaimanapun asatidzah kita. Selama mereka menyampaikan yang sesuai dengan sunnah, selama yang mereka sampaikan adalah tauhid, selama yang mereka sampaikan itu sesuai dengan pelajaran yang kita dapatkan dari para ulama, maka wasilah adalah wasilah. Hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak diharamkan, ya kita tidak bisa haramkan. Adapun sudut pandang ustadz kita yang juga mengkritisi atau lebih tepatnya mungkin memberikan nasihat tapi secara terbuka, Ana juga tetap bilang seperti beliau-beliau yang sering memberikan nasihat-nasihat secara global tanpa sebut nama, disampaikan di khalayak, entah di depan kajian, di depan kamera atau dengan menggunakan media sosial, itu kadang-kadang kita butuhkan. Kenapa kadang-kadang kita butuhkan? Mereka mungkin berdakwah bukan 2 tahun, 3 tahun, 20, 30 tahun. Ustadz-ustadz kita yang sering memberikan dakwah dalam rentang waktu yang panjang, 2 dekade, 3 dekade, mereka mungkin sudah punya experience melihat sebagian dai-dai yang mungkin jatuh. Ada dai yang jatuh kepada perzinahan, ada dai yang jatuh kepada penilapan dana umat, ada yang jatuh ke pacaran, perselingkuhan, ada yang jatuh ke dalam riya, bahkan ada yang berubah dari dulunya sunnah menjadi ahli bid'ah misalnya. Nah, mereka berusaha untuk mengingatkan. Ustadz kita yang senior yang mengingatkan ini, hendaknya kita sikapi bijaksana. Oh, mereka mengingatkan, mereka memberikan nasihat karena bentuknya adalah kekhawatiran. Anda belum ada membaca bentuknya kayak tuduhan. Kalau menyampaikan kekhawatiran, khawatirnya jadi riya, khawatirnya jadi sum'ah, khawatirnya dakwah ini tidak ilallah tapi ila nafsih, kepada diri si dai-nya, takutnya kepada harta, takutnya hanya dalam rangka untuk mencari duit, takutnya. Itu kan bukan tuduhan. Kalau menurut antum itu tuduhan atau kekhawatiran? Lebih tepatnya mungkin kekhawatiran Ustaz. Ya, kekhawatiran itu tidak langsung bermakna tuduhan kan. Beda kalau, Iya. oh yang kayak gitu tuh pasti riya, kayak gitu tuh pasti cari duit aja. Nah, itu baru namanya tuduhan. Seperti kita punya juga ustadz kita yang sudah meninggal, Ustadz Yazid rahimahullah. Beliau kan dulu juga sering memberikan ujangan-ujangan atau nasihat, mengingatkan secara terbuka, hati-hati yayasan atau ustadz atau NGO itu ada sebagiannya yang kemudian terjerumus pada
penggelapan dana, ada yang terjerumus pada mencari uang melalui jalur dakwah. Balik ingatkan, hati-hati dengan yang namanya misalnya donasi-donasi. Mungkin kamu tanya nih, kalau tak merasa ya biasa aja. Jangan kita dianu ya, kan itu kan nasihat umum. Setidaknya itu hanya adalah bentuk mengingatkan saudaranya. Jadi Ana dukung sana, dukung sini. Dukung dari sisi tidak ada pelanggaran syar'i, mungkin ada target yang dituju. Anda juga dukung bila ada di antara guru-guru kita yang mengingatkan agar saudara-saudaranya tidak jatuh. Insya Allah udah terjawab sih Ustaz. Apa yang Antum dapatkan dari kegiatan tersebut? Jadi sesuai dengan tema yang dirilis pada saat itu Ustaz ya, tematiknya itu kan syiar cinta ya. Mungkin di awam di netizen yang mungkin tidak mengetahui pada saat itu gitu ya, menganggap bahwa ini seminar cinta-cintaan nih gitu. Padahal di dalamnya itu beliau menyampaikan tentang dakwah tentang cinta kepada Allah. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari cintanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya, cinta Nabi Ibrahim kepada keluarganya, cinta Nabi Ibrahim termasuk salah satunya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Seperti itu Ustaz. Jadi selain itu pula beliau menyampaikan tentang kita selaku umat muslim itu beliau sangat menganjurkan sekali kita untuk bisa menunaikan ibadah umroh dan juga haji Ustaz. Jadi tidak ada yang istilahnya materi tentang cinta-cintaan yang berlebihan, mungkin tidak ada Ustaz. Seperti itu sih Ustaz. Jadi bukan tipe-tipe kayak kajian rumah tangga ya, apalagi tadi ya peluk bareng, cium bareng gitu ya. Tidak ada sama sekali Ustaz. Peluk cium masalah. Oke. Ini ada admin di sini yang mau nanya. Begini Ustaz, di media sosial itu kan pada saat itu naik nih, ada netizen yang membuat sebuah statementnya ini kenapa sih bertengkar? Seperti itu Ustaz, itu cara menyikapinya dan itu bagaimana gitu Ustaz? Ya ini yang mengusung dakwah sunnah malah tengkar sendiri gitu kan katanya. Ana malah justru melihat ini adalah sebagai bentuk dakwah yang betul-betul dakwah ilallah. Kenapa? Mereka tidak membiarkan orang yang mereka anggap sebagai keluarga atau teman sekalipun untuk jatuh ke dalam kesalahan. Makanya diingatkan. Yang bilang tengkar itu kan yang memang sudah dari awal mindsetnya itu udah salah. Orang dakwah, terus temannya bilang, aku kok khawatir ya kalau kamu gini. Itu tengkar kah? Enggak kan? Mindset sebagian orang sudah salah duluan. Mereka menganggap itu pertengkaran. Yang kedua, ini adalah sebenarnya bentuk nasihat orang ke orang, teman ke teman. Ini justru harus disyukuri karena Ana dapati di tahun lalu waktu mungkin antum semua tahu kasus penyimpangan yang Ana bantah pada tahun lalu. Ana nggak usah sebutkan kasusnya lagi. Sudah jelas-jelas at the end of the day Ana bilang ini rujukanmu adalah rujukan Syiah. Bukunya dicap sebagai buku yang isinya penuh kedustaan. Orangnya disebut sebagai kadzab. Para ulama kita menghukumi dia sebagai si Syiah Dajjal yang suka berdusta dan memasukkan khurafat-khurafat ke dalam bukunya, dijadikan rujukan. Teman-temannya dukung atau mengingatkan? Dukung. Maksud Anda gini, antum dapati orang di tempat lain, di dalam dakwah-dakwah yang lain, mereka tidak betul-betul ilallah. Buktinya temannya salah, malah yang ada orang malah rame-rame mendukung, memberikan pembelaan-pembelaan pada yang salah. Di kita dapati guru-guru kita dari zaman dahulu ya. Mereka kalau ada lihat kayaknya saudaraku ini potensi salah deh. Itu zaman dulu mungkin ada fax atau malah mereka langsung teleponan, langsung didatangi, kemudian dinasehati. Dan sekarang mungkin berganti medianya. Sekarang media sosial. Orang mainkan status karena mungkin ya namanya internet itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi karena yang jauh susah dijangkau daripada menghabiskan waktu dan tenaga serta duit untuk bertemu hanya untuk satu masalah, akhirnya mereka menempuh misalnya jalur media sosial. Toh mereka juga tidak bentuk menghujat. Jadi ini malah bagus. Artinya guru-guru kita tuh mencontohkan yang namanya saling menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan, kebaikan. Bukan saling mendukung meskipun temannya salah. Inilah makna yang sebenarnya dari pertemanan. Yaitu berteman dalam ketakwaan, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Oh ya, ingatkan juga bahwa yang namanya internet memang potensi untuk orang masuk padahal orang itu tidak punya kapasitas. Berbicara orang yang tidak punya kapasitas atau malah ikut di dalam diskusi itu yang tadinya kondusif, orang yang tipenya lempar batu sembunyi tangan. Jadi cuma sekedar ikut, nimbrung, ngadu domba habis itu lari. Jadi ya mungkin di sini salah satu yang berat untuk yang sifatnya via media sosial. Maka Ana lebih suka kalau asatidzah itu sering-sering ketemu dan pembahasannya lebih banyak ke pembahasan-pembahasan kekinian, kemudian diskusi ilmiah. Sebagaimana yang juga dikerjakan oleh banyak ustadz kita. Tapi kitanya nggak ikut di situ. Betul Ustaz, itu banyak juga akun-akun yang bodong menurut saya gitu ya. Seperti melemparkan pertanyaan yang kontroversial, kemudian begitu saya buka akunnya, ternyata akun telur gitu loh. Ada telur yang followernya masih sedikit. Oh iya. Ya, gitu. 0 post gitu ya. 0 post, 0 follower. 0 post. Oleh karenanya diingatkan, teman-teman, kita harus lebih dewasa lagi menyikapi yang seperti ini. Ilmunya dipakai, terutama ilmu menyaring informasi dan data. Mana data, mana fakta, mana yang cuma isu itu harus dicari. Termasuk yang isu-isu yang nggak usah dibahas ya, tentang orang yang banyak bagaimana pandangan Ustaz tentang dia gitu. Nah ini perlu pembahasan khusus, tapi nggak bisa di media sosial, nanti jadi kisruh. Ya udah Mas, selamat bertugas. Siap. Lanjut kembali. Jazakallahu khairan ya. Siap. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat-nasihatnya Ustaz. Terima kasih banyak buat tim Ustaz juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.